Sinta dan Rizal sudah saling mengenal sejak mereka masih kecil. Rumah mereka hanya berjarak beberapa meter di sebuah kampung sederhana. Sejak SD, keduanya hampir selalu bersama. Mereka tumbuh dalam keadaan yang sama. Tak ada banyak uang, tak ada barang mewah, tapi selalu punya cara untuk saling membuat hidup terasa lebih ringan. Semakin besar, semakin bertambahnya usia, hubungan mereka juga berubah. Saat mulai menginjak remaja, Sinta mulai sadar bahwa Rizal bukan lagi sekadar teman bermain. Ada rasa nyaman yang berbeda setiap kali melihatnya. Begitu juga Rizal. Ia sering sengaja mencari alasan untuk bertemu Sinta, meski sebenarnya hanya ingin melihat senyumnya. Mereka tidak pernah punya pacaran yang mewah. Tidak ada makan di restoran mahal atau jalan-jalan ke tempat terkenal. Kadang mereka hanya duduk di pinggir lapangan sambil makan gorengan. Bagi mereka itu sudah cukup. Setelah beranjak dewasa, keduanya semakin yakin ingin menikah. Mereka sadar hidup mereka masih pas-pasan, tetapi mereka percaya bisa berjuang bersama. Sayangnya, hidup tidak selalu mengikuti rencana dua orang yang sedang jatuh cinta. Kondisi keluarga Sinta semakin sulit. Ayahnya sudah tidak mampu bekerja seperti dulu, sementara kebutuhan rumah semakin banyak. Melihat keadaan itu, keluarga Sinta mulai berpikir bahwa menikahkan Sinta dengan lelaki mapan adalah pilihan terbaik. Nama Doni kemudian muncul. Doni adalah seorang duda yang cukup berada, usianya 7 tahun lebih tua dari Sinta, tetapi kehidupannya jauh lebih stabil. Ia memiliki usaha yang membuatnya sering bepergian keluar kota. Keluarga Sinta melihat Doni sebagai kesempatan untuk mengubah kehidupan mereka. Sinta menolak. Ia sudah memiliki Rizal. Namun penolakan itu tidak mudah. Setiap hari Sinta mendengar nasihat dari keluarganya. Mereka tidak menyuruhnya melupakan Rizal karena tidak baik, tetapi karena mereka tahu Rizal juga hidup dalam keterbatasan. Cinta saja nggak cukup buat makan. Begitu kalimat yang berkali-kali masuk ke telinganya. Sinta semakin tertekan. Ia tahu Rizal mencintainya. Ia juga tahu Rizal sedang berusaha. Tapi keluarga tidak mau menunggu. Sayangnya penghasilannya Rizal masih jauh dari cukup untuk membangun rumah tangga. Beberapa hari sebelum pertunangan, Sinta menemui Rizal seperti biasa. Mereka berdua hanya duduk cukup lama tanpa banyak bicara. Untuk pertama kalinya, masa depan yang dulu terasa dekat tiba-tiba terlihat begitu jauh. Tidak lama setelah itu, akhirnya Sinta menerima lamaran Doni. Pernikahan pun dilangsungkan sederhana, tetapi cukup meriah bagi keluarga Sinta. Di hari pernikahannya, ia sempat melihat Rizal dari kejauhan. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata-kata. Rizal hanya mengangguk pelan, lalu pergi meninggalkan keramaian. Sinta menahan air matanya. Sejak hari itu, kisah cinta mereka seolah benar-benar selesai. Setidaknya, begitulah yang Sinta pikirkan. Setelah menikah dengan Doni, kehidupan Sinta berubah cukup drastis. Semua kebutuhan Sinta tercukupi. Rumah, pakaian, perhiasan, kendaraan, sampai uang belanja tidak pernah menjadi masalah. Kalau dilihat dari luar, Sinta seperti perempuan yang hidupnya sudah sempurna. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Teman hidup. Doni memperlakukan Sinta dengan baik. Ia bukan lelaki kasar dan tidak pernah menyusahkan istrinya. Hanya saja pekerjaannya membuatnya lebih sering berada di luar kota. Sinta mulai terbiasa sendirian. Awalnya ia mencoba menikmati kehidupan barunya. Namun setelah semua aktivitas selesai, rasa sepi itu selalu kembali. Yang paling sulit adalah malam hari. Saat rumah sudah sunyi, ingatan tentang masa lalu sering muncul. Rizal, nama itu sebenarnya sudah lama ia paksa untuk tidak dipikirkan. Namun semakin Sinta berusaha melupakan, semakin banyak kenangan kecil yang muncul. Sinta sering bertanya dalam hati, gimana keadaan Rizal sekarang? Suatu sore, setelah hampir 2 tahun menikah, Sinta pergi ke sebuah minimarket tidak jauh dari rumah. Ia tanpa sengaja melihat seorang lelaki berdiri di dekat tempat parkir.
Sinta langsung berhenti. Wajah itu terasa sangat familiar. Rizal. Penampilannya berubah. Tubuhnya terlihat lebih berisi, dan wajahnya tampak lebih matang. Tetapi senyum yang muncul ketika mata mereka bertemu masih sama seperti dulu. Untuk beberapa detik, Sinta hanya diam. Rizal pun terlihat sama terkejutnya. Mereka akhirnya saling menyapa setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Pertemuan itu sebenarnya sederhana. Tidak ada pelukan atau kata-kata berlebihan. Hanya percakapan singkat tentang kabar dan kehidupan masing-masing. Sinta mengetahui bahwa Rizal sekarang bekerja di sebuah perusahaan dan hidupnya sudah lebih baik daripada dulu. Rizal juga tahu Sinta sudah menikah. Ada sedikit rasa canggung di antara mereka. Setelah pertemuan itu, Sinta pulang dengan pikiran yang berantakan. Malamnya, ia duduk sendirian di kamar sambil memandangi cincin pernikahannya. Ia merasa bersalah karena pertemuan singkat tadi saja sudah membuat hatinya kembali berdebar. Beberapa hari berlalu. Sinta berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Namun Rizal kembali muncul. Kali ini di tempat yang sama sekali tidak ia duga. Sinta tahu ia harus menjaga jarak. Tetapi setiap kali melihat Rizal, ada bagian dari dirinya yang terasa hidup kembali. Di sisi lain, Doni sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia masih sibuk dengan pekerjaannya dan semakin sering pergi keluar kota. Sinta pun mulai menunggu-nunggu kapan Rizal muncul lagi. Sampai suatu sore, ketika Doni baru saja berangkat keluar kota, sebuah pesan dari Rizal masuk ke ponsel Sinta. Lagi ngapain? Boleh ketemu. Sinta menatap layar cukup lama. Aniagmon seharusnya tidak membalas. Tapi akhirnya jarinya bergerak juga. Dan sejak jawaban singkat itu, batas yang selama ini mereka jaga perlahan mulai runtuh. Pertemuan Sinta dan Rizal setelah pesan singkat itu seharusnya menjadi yang terakhir. Mereka bertemu di sebuah warung kecil yang dulu sering mereka datangi saat masih muda. Tempatnya sudah banyak berubah, tetapi suasananya masih terasa familiar. Awalnya mereka hanya membicarakan kehidupan masing-masing. Rizal bercerita tentang pekerjaannya. Sinta bercerita sedikit tentang rumah tangganya. Gak ada yang terlalu dalam. Mereka berusaha menjaga percakapan tetap biasa. Namun semakin lama, kenangan masa lalu mulai muncul dengan sendirinya. Tentang masa sekolah. Tentang impian sederhana mereka. Tentang rumah kecil yang dulu pernah mereka bayangkan. Dan tentang janji menikah yang akhirnya tidak pernah terjadi. Sinta beberapa kali tersenyum sendiri ketika mengingat masa lalu. Rizal pun terlihat lebih santai daripada saat pertama bertemu setelah bertahun-tahun. Yang membuat Sinta takut adalah satu hal. Ia merasa nyaman lagi, terlalu nyaman. Setelah pertemuan itu, mereka mulai sering komunikasi. Awalnya hanya sesekali. Lama-lama hampir setiap hari, Rizal sering menanyakan kabarnya. Sinta mulai terbiasa menceritakan hal-hal kecil yang terjadi di rumah. Ketika Doni pergi keluar kota, Sinta lebih sering menghubungi Rizal. Bukan karena ingin melakukan sesuatu yang salah. Setidaknya begitulah yang selalu ia katakan kepada dirinya sendiri. Ia hanya ingin punya teman bicara. Seseorang yang sudah mengenalnya jauh sebelum kehidupan mereka berubah. Namun perasaan tidak pernah berhenti hanya karena seseorang mengatakan bahwa mereka sedang berteman. Kedekatan itu semakin sulit dikendalikan. Rizal mulai sering datang ke sekitar rumah Sinta. Kadang mereka hanya duduk di teras dan mengobrol. Kadang berjalan sebentar membeli makanan. Tetapi setiap kali Rizal pulang, Sinta selalu merasa kehilangan. Perasaan itu membuatnya semakin gelisah. Ia tahu dirinya sudah menikah. Ia tahu Doni tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Masalahnya hati Sinta yang ternyata belum selesai dengan masa lalunya. Suatu malam Doni kembali pergi keluar kota. Rumah kembali sepi. Sinta duduk sendirian di ruang keluarga. Televisi menyala. Tetapi pikirannya entah kemana. Ponselnya berbunyi. Rizal.
Kali ini Sinta tidak langsung membalas. Ia memandangi nama itu cukup lama. Ada bagian dalam dirinya yang mengatakan untuk berhenti. Namun ada bagian lain yang sudah terlalu rindu. Akhirnya Sinta mengizinkan Rizal datang. Pertemuan itu berlangsung sederhana. Mereka duduk berhadapan dan berbicara tentang banyak hal. Sesekali tertawa seperti dulu. Seolah-olah tidak pernah ada pernikahan, tidak pernah ada perpisahan, dan tidak pernah ada bertahun-tahun yang membuat mereka menjalani hidup masing-masing. Rizal kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Sinta terdiam. Ia masih menyimpan perasaan yang sama. Selama ini Rizal memang berusaha melupakan Sinta. Ia bahkan pernah mencoba membuka hati untuk orang lain. Tetapi setiap kali mengingat perempuan yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya, semuanya terasa sia-sia. Sinta menunduk. Air matanya perlahan jatuh. Ia pun akhirnya mengakui hal yang selama ini paling ia takutkan. Perasaannya kepada Rizal belum hilang. Malam itu mereka tidak membuat janji besar. Mereka hanya membiarkan perasaan lama mengambil alih setelah bertahun-tahun dipaksa diam. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Sinta dan Rizal mulai bertemu secara diam-diam setiap kali Doni pergi. Mereka tahu hubungan tersebut salah, tetapi semakin mereka mencoba berhenti, semakin kuat rasa rindu itu. Sinta mulai merasa bahwa Rizal adalah bagian dirinya yang pernah hilang, sedangkan Rizal mulai percaya bahwa mungkin kesempatan kedua memang benar-benar ada. Mereka tidak sadar bahwa hubungan rahasia itu perlahan membawa mereka menuju sebuah keputusan besar. Sinta mulai berpikir untuk meninggalkan Doni. Bukan karena Doni jahat atau tidak mampu membahagiakannya, tetapi karena Sinta merasa tidak mungkin terus hidup dalam pernikahan, sementara hatinya berada di tempat lain. Dan tanpa mereka sadari, kebahagiaan yang mereka rasakan diam-diam ternyata sedang dibangun di atas sesuatu yang bisa runtuh kapan saja. Malam berikutnya, Doni seharusnya masih berada di luar kota. Setidaknya itulah yang Sinta tahu. Rizal kembali datang. Mereka duduk berdua di ruang tamu, mengenang masa lalu seperti dunia milik berdua, sampai terdengar suara di depan pintu. Sinta langsung terdiam. Rizal ikut menoleh. Wajah Sinta seketika pucat. Doni pulang lebih cepat. Suara pintu yang terbuka membuat suasana ruang tamu mendadak membeku. Keduanya saling memandang, sama-sama sadar bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah. Doni masuk sambil membawa tas kerja. Ia baru saja pulang dari luar kota. Pekerjaannya selesai lebih cepat dari perkiraan sehingga ia kembali tanpa memberi kabar kepada Sinta. Awalnya Doni hanya mengira istrinya sedang menerima tamu. Namun begitu melihat siapa yang ada di ruang tamu langkahnya terhenti. Rizal. Lelaki yang pernah menjadi bagian dari masa lalu Sinta. Doni menatap keduanya bergantian. Wajahnya tidak langsung menunjukkan kemarahan. Justru ketenangan itulah yang membuat Sinta semakin takut. Ruangan terasa begitu sunyi. Tidak ada yang mampu memberikan penjelasan yang masuk akal. Doni meletakkan tasnya perlahan. Pandangan matanya kemudian tertuju kepada Sinta. "Kalian ngapain di sini?" Sinta mencoba menjawab, tetapi suaranya seolah tertahan. Rizal akhirnya mengambil langkah mundur. Ia sadar kehadirannya hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Doni tidak langsung menghampirinya. Ia hanya meminta Rizal pergi. Rizal menatap Sinta untuk terakhir kalinya sebelum berjalan menuju pintu. Sinta ingin menahannya, tetapi tidak sanggup. Begitu pintu tertutup, barulah emosi Doni pecah. Pertengkaran besar terjadi. Semua kecurigaan yang selama ini tidak pernah muncul tiba-tiba mendapatkan jawabannya. Doni mengingat kembali berbagai perubahan Sinta dalam beberapa bulan terakhir. Istrinya yang makin sering pegang ponsel, sering melamun, dan terlihat beda setiap kali Doni hendak pergi keluar kota. Selama ini ia mengira Sinta hanya kesepian. Ternyata ada orang lain. Sinta akhirnya nangis, mengakui bahwa dirinya masih mencintai Rizal. Pengakuan itu terasa seperti pukulan bagi Doni.
Doni tidak menyangka perempuan yang ia nikahi karena ingin membangun kehidupan baru ternyata masih menyimpan cinta untuk lelaki dari masa lalunya. Yang paling menyakitkan, semua itu terjadi di rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat paling aman. Doni tidak berusaha memukul atau menyakiti Sinta. Ia hanya memilih diam cukup lama. Malam itu mereka tidur di kamar yang berbeda. Sinta tidak bisa memejamkan mata. Ia tahu semuanya sudah berubah. Tidak mungkin lagi kembali seperti sebelumnya. Hari-hari berikutnya dipenuhi suasana dingin. Doni tetap menjalankan kerjaannya, tetapi hubungan mereka sudah tidak sama. Tidak ada lagi perhatian seperti sebelumnya. Tidak ada obrolan kecil. Tidak ada rencana masa depan. Sinta pun semakin yakin bahwa pernikahan mereka sudah tidak bisa dipertahankan. Beberapa kali Doni mencoba mencari tahu apakah Sinta masih ingin memperbaiki rumah tangga mereka. Jawaban Sinta akhirnya tetap sama. Ia ingin berpisah. Doni sebenarnya masih punya kesempatan untuk mempertahankan Sinta. Ia bisa saja menyalahkan, mengancam, atau mempersulit perceraian. Namun ia tidak melakukan itu. Setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan, mereka akhirnya resmi bercerai. Sinta keluar dari rumah Doni hanya membawa barang-barang pribadinya. Rumah besar yang dulu membuatnya merasa beruntung kini justru menjadi tempat yang penuh kenangan buruk. Meski sedih, ada satu hal yang membuat Sinta tetap bertahan. Ia percaya setelah perceraian itu, dirinya dan Rizal akhirnya bisa bersama tanpa harus sembunyi-sembunyi. Sinta mengira Rizal akan menjadi orang pertama yang datang menjemputnya. Namun hari demi hari berlalu, Rizal tidak muncul. Pesan Sinta hanya dibalas singkat. Teleponnya semakin jarang diangkat. Sinta mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Sampai suatu sore, mereka akhirnya bertemu. Rizal datang bukan untuk membicarakan masa depan. Ia justru membawa sebuah kenyataan yang membuat Sinta kehilangan kata-kata. Rizal ternyata sudah memiliki pacar. Hubungan itu sudah berjalan lama. Sinta menatap Rizal dengan mata berkaca-kaca. Ia baru saja kehilangan pernikahannya demi lelaki yang selama ini ia kira masih menunggunya. Dan sekarang lelaki itu ternyata sudah memiliki kehidupan sendiri. Untuk pertama kalinya, Sinta merasa mungkin dirinya telah membuat keputusan paling bodoh dalam hidupnya. Sementara Rizal hanya berdiri diam di hadapannya. Seolah-olah ia sendiri tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya. Sinta akhirnya menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Selama ini ia mengira Rizal adalah masa depan. Ternyata bagi Rizal, mungkin Sinta hanya masa lalu yang sempat kembali membuat hatinya goyah. Sinta masih sulit menerima kenyataan. Beberapa hari setelah perceraian, ia berharap Rizal datang membawa kabar baik. Ia membayangkan mereka akhirnya bisa bersama tanpa sembunyi-sembunyi. Ternyata yang datang justru kenyataan yang jauh lebih pahit. Rizal sudah memiliki pacar. Perempuan itu bukan orang baru dalam hidupnya. Hubungan mereka sudah berjalan cukup lama, bahkan sebelum Rizal kembali bertemu dengan Sinta. Selama beberapa waktu, Rizal memang sempat bimbang. Perasaan lamanya kepada Sinta muncul lagi begitu mereka bertemu. Ia merasa kembali menjadi Rizal yang dulu. Lelaki sederhana yang pernah berjanji akan menikahi Sinta. Namun setelah semuanya terjadi, Rizal mulai berpikir lebih jernih. Ia tidak ingin terus hidup dalam hubungan yang penuh rahasia. Ia juga tidak ingin menjadikan Sinta sebagai alasan untuk menghancurkan hubungan yang sudah ia bangun. Sinta merasa dikhianati. Baginya, Rizal adalah alasan mengapa ia berani meninggalkan pernikahannya. Ia sudah kehilangan rumah, kenyamanan, dan kehidupan yang selama ini dibangun bersama Doni. Yang tersisa hanya harapan bahwa Rizal akan berada di sisinya. Tetapi harapan itu ternyata tidak pernah benar-benar menjadi janji. Sinta akhirnya bertanya kenapa Rizal masih mendekatinya kalau sejak awal sudah memiliki pacar. Rizal hanya diam cukup lama. Ia mengakui bahwa dirinya memang masih mencintai Sinta ketika mereka bertemu kembali.
Perasaan itu begitu kuat sampai membuatnya lupa bahwa kehidupan mereka sudah berubah. Namun cinta saja tidak cukup untuk membuatnya memilih kembali. Sinta menangis. Ia merasa Rizal telah memberinya harapan, lalu meninggalkannya ketika dirinya sudah tidak memiliki tempat untuk kembali. Rizal tidak menyangkal. Ia sadar dirinya juga salah. Tetapi ia tidak mau memberikan janji yang tidak bisa ia tepati. Hubungan mereka akhirnya berakhir. Bukan karena rasa cinta itu benar-benar hilang, melainkan karena mereka sadar cinta mereka sudah terlambat. Rizal memilih melanjutkan bersama perempuan yang sekarang menjadi pacarnya, sementara Sinta pulang seorang diri. Hari-hari berikutnya terasa sangat berat. Rumah yang ditempatinya sekarang jauh lebih sederhana. Tidak ada lagi kemewahan seperti ketika ia masih menjadi istri Doni. Tetapi bukan soal rumah yang membuat Sinta sedih. Yang membuatnya hancur adalah kesadaran bahwa ia sendiri yang menghancurkan kehidupan yang pernah dimilikinya. Doni bukan suami sempurna. Namun selama menikah, Doni tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Ia hanya terlalu sering pergi karena pekerjaan. Sinta baru memahami semua itu setelah semuanya berakhir. Suatu malam, Sinta membuka lemari dan menemukan beberapa barang lama. Di antara barang-barang itu ada foto pernikahannya dengan Doni. Sinta menatap foto tersebut cukup lama. Dulu ia tersenyum dalam foto itu, meski hatinya belum sepenuhnya bahagia. Sekarang ia justru ingin kembali ke masa ketika masalahnya hanya rasa sepi. Air matanya jatuh. Bukan karena masih mencintai Doni, tetapi karena ia sadar bahwa rasa sepi seharusnya tidak membuat seseorang menghancurkan kepercayaan orang lain. Beberapa minggu kemudian, Sinta mendengar kabar bahwa Doni sudah mulai dekat dengan seseorang. Kabar itu membuat hatinya semakin sesak. Bukan karena cemburu. Ia hanya sadar bahwa kehidupan Doni tetap berjalan setelah dirinya pergi. Sementara dirinya masih terjebak di antara masa lalu dan keputusan yang salah. Di sisi lain, Rizal juga semakin jarang menghubungi Sinta. Tidak ada lagi pesan tengah malam. Tidak ada lagi pertemuan diam-diam. Tidak ada lagi kalimat tentang masa lalu. Sinta akhirnya menghapus nomor Rizal. Ia menangis saat melakukannya, tetapi kali ini tidak mencoba menghubunginya lagi. Ia tahu sudah waktunya berhenti. Namun satu pertanyaan masih terus menghantuinya. Kalau sejak awal Rizal tidak benar-benar ingin kembali kepadanya, mengapa ia datang lagi? Sinta tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Mungkin Rizal memang mencintainya. Mungkin juga Rizal hanya rindu pada masa lalu. Yang jelas, Sinta sudah membayar mahal untuk sebuah cinta yang ternyata tidak bisa ia miliki. Dan kini ia harus belajar menjalani hidup tanpa Doni, tanpa Rizal, tanpa janji yang dulu pernah membuatnya begitu yakin.